Kita sebagai rakyat perlu menekankan kepada mereka untuk bekerja untuk rakyat, bekerja untuk kita semua, bukan bekerja untuk tim relawannya, bekerja untuk kelompoknya, atau bekerja untuk organisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini beredar rekaman video ya dari ya sekarang istilahnya putra Pak Lurah ya, mengacu kepada orang-orang yang sering menyebut Presiden Jokowi Pak Lurah ya. Itu Gibran Rakabuming. Ini di beberapa media ya, ada di Sindo News, di Okezone dan lain sebagainya, yang memuat JPNN juga, yang memuat rekaman suara Gibran Rakabuming. Kita tidak tahu ini punya siapa ya, tapi kita ambil saja dari Okezone misalnya. Eksklusif suara rekaman bantahan Gibran terkait bansos di Kemensos. Bansos di Kemensos ya. Beredar rekaman suara anak Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming yang membantah keterkaitan dirinya dengan rekomendasi bansos di Kementerian Sosial. Sebelumnya Gibran dituding memberikan rekomendasi kepada Sritex terkait bansos di Kementerian Sosial tersebut. Ya, begitu saja beritanya dari Oke News, Sobat Era sekalian. Kalau dari Sindo News, eksklusif rekaman suara bantahan Gibran Rakabuming terkait tuduhan kasus bansos. Beda sedikit. Beredar rekaman suara anak Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming yang membantah keterkaitan dirinya dengan rekomendasi bansos di Kementerian Sosial. Sebelumnya Gibran dituding memberikan rekomendasi kepada Sritex terkait bansos di Kementerian Sosial. Kurang lebih sama ya. Tidak jelas sumbernya dari mana, masing-masing pihak mengklaim saja ya. Di Sindo News, di Okezone ditulis Okezone dan lain sebagainya. Ya mungkin ini interview rame-rame ya, kebiasaan wartawan atau freelancer yang membagikan ke semua media. Tapi yang jelas original ininya rekamannya, dan dalam rekaman itu sedikit emosional ya, Gibran Rakabuming ya, karena maklum saja ya kan, pemimpin muda ya yang baru terjun dalam politik langsung menjadi wali kota. Nah, jadi memang maturity itu tidak bisa dibeli. Maturity itu memang harus dari pengalaman hidup ya, bukan dari katakanlah dari gesture dari kepemimpinan ayahnya misalnya, bukan begitu. Tapi yang jelas dia membantah keterlibatan dia dalam proyek bansos. Yang dia bantah adalah dia tidak pernah memberikan rekomendasi Sritex, apalagi sampai dikatakan bahwa ini jatahnya anak Pak Lurah. Itu jelas dia bantah. Yang dia bantah juga adalah dia belum pernah ketemu dengan pihak Sritex, kenal tapi ketemu nggak pernah. Bahkan dia menantang kalau mau cek ya cek saja LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kan semuanya online katanya. Silakan saja dicek ke KPK. Lalu bahkan dia mengatakan, ada yang mengatakan tangkap, ya tangkap saja katanya. Jadi model intonasi suaranya mirip Pak Jokowi. Jadi the new Jokowi ya, the new Joko Widodo ya. Tapi sekali lagi Sobat Era sekalian, kita dengarkan ya bantahan-bantahannya ya berikut ini ya. Benar itu. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini, apalagi merekomendasikan goodie bag. Nggak pernah seperti itu. Itu berita yang tidak benar. Ya nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritex. Kayaknya pihak Sritex juga sudah mengeluarkan statement. Jadi itu berita-berita yang tidak benar dan
tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Enggak, saya nggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu, apalagi ikut-ikut campur seperti itu. Silahkan nanti di cross check aja ke pihak Sritek, ke KPK. Saya nggak pernah yang namanya ikut campur seperti itu. Sumber dana kampanye selama ini dari mana aja, Mas? Loh, kan bisa dicek sendiri, bisa dicek semua. LHKPN, dana kampanye, semuanya bisa dicek online. Silakan nanti cek ke Bu Roro. Kita nggak pernah ada yang namanya ditutup-tutupi. Selanjutnya klarifikasi atau seperti apa? Ya ini udah klarifikasi. Udah. Mas kenal Pak Juliari nggak? Kenal Pak Juliari nggak? Ya kenal sih kenal, tapi belum pernah ketemu sekalipun. Sekalipun belum. Belum pernah. Dan tidak pernah yang namanya saya ikut campur dalam masalah bansos ini, apalagi merekomendasikan goodie bag. Nggak pernah sekalipun, nggak pernah ikut campur. Silakan nanti cek aja ke Sritek, cek ke KPK. Kalau ada buktinya sini, dibuktikan. Nggak ada yang seperti itu. Itu berita-berita yang tidak benar, nggak ada buktinya. Sumbernya saya juga nggak tahu itu sumbernya dari mana. Silahkan itu nanti dibuktikan aja. Jadi saya nggak pernah yang namanya ikut-ikutan seperti itu. Karena menyebut nama Pak Lurah atau Bapak itu sudah ada komunikasi dengan Bapak? Sudah ada komunikasi dengan Bapak terkait ini? Ya nanti malam aja lah. Urusan-urusan kayak gini saya selesaikan sendiri. Udah nggak ada yang namanya seperti itu. Ada tagar tangkap anak Pak Lurah itu? Loh, ya tangkap aja kalau salah. Tangkap aja kalau ada buktinya. Tapi saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah ikut-ikut, nggak pernah yang namanya ikut merekomendasikan memerintah atau apapun itu. Saya nggak pernah menerima apapun itu dari dana-dana bansos, nggak pernah seperti itu. Ya itu tadi bantahan yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming. Yang paling penting sebenarnya adalah bagi KPK bukan menghukum siapa yang benar ya, tetap siapa yang salah. Jadi kalau nanti Gibran Rakabuming harus menjadi saksi ya tidak apa-apa juga. Kalau terlibat ya tidak boleh ditutup-tutupi. Tapi kalau tidak terlibat ya jangan juga dikriminalisasi. Saya termasuk orang yang selalu wanti-wanti jangan mengkriminalkan orang. Kalau orang tidak bersalah jangan dikriminalkan. Tapi kalau orang itu bersalah maka ya wajib diproses. Tapi salahnya itu salah apa dulu? Saya berkali-kali mengatakan, apakah penjara kita mau penuh dengan orang yang berbeda pendapat? Seperti Sahganda Nainggolan, Anton Permana misalnya, Jumhur Hidayat. Jadi betul-betul pihak aparat keamanan, penegak hukum itu harus mencermati kasus-kasus yang memang berkaitan erat dengan hajat publik. Misalnya kasus korupsi seperti ini. Baru keep on eye gitu. Jangan kasus-kasus ujaran kebencian, berbeda pendapat dan lain sebagainya yang kadang-kadang ya bisa digoreng sana, digoreng sini. Bayangkan negeri kita ini. Orang lebih sibuk lapor-melapor ketimbang memperbaiki hal-hal yang substantif di negeri ini. Misalnya bagaimana membenahi birokrasi agar tidak korupsi lagi. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa wah ini Presiden Jokowi menterinya korupsi ujaran kebencian, karena ini fakta. Jadi 2 menteri dijadikan tersangka, divonis bersalah itu pada periode pertama pemerintahan Jokowi, sekarang 2 menteri lagi. Itu kan artinya kalau kita lihat dari satu sisi berarti pemerintahan Jokowi sudah gagal dan lalai. Ya tergantung gradasinya, mau bilang lalai, mau bilang gagal, merekrut orang-orang terbaik untuk bekerja. Jangankan memberikan servis yang terbaik, malah korupsi. Ini kan memprihatinkan. Nah, mudah-mudahan 6 menteri yang baru diangkat ini tidak terjebak pada kubangan atau pola korupsi yang sama, ya. Tidak boleh terjebak pada pola korupsi yang sama. Entah itu Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang kita tahu integritasnya, ya mudah-mudahan bisa mengawal bantuan sosial ini sebaik mungkin dan tidak tergiur dengan dana triliunan dan tidak menjadikannya bancaan. Juga Menteri Kelautan Perikanan yang baru, ya Wahyu Sakti Trenggono, yang sebenarnya track recordnya ya memang agak berbeda dengan Tri Risma hari ini ya. Track recordnya lebih pada orang-orang yang banyak menyokong
sumber keuangan tim kampanye Presiden Jokowi, baik 2014 maupun 2019. Lalu juga Budi Sadikin misalnya, yang pastinya sebagai Menteri Kesehatan harus berpendapatan lebih kecil dibandingkan sebagai Direktur Utama Mandiri, Direktur Utama Inalum maupun Wakil Menteri kemarin. Karena ketika menjadi Wakil Menteri masih menjadi komisaris atau Wakil Komisaris Utama Pertamina yang kita tahu penghasilannya miliaran per tahun. Karena selain gaji kan ada yang namanya bonus atau tanchim. Sekarang sebagai Menteri Kesehatan pasti jauh lebih kecil penghasilannya, dan kalau tergiur lagi untuk misalnya korupsi, wah luar biasa. Karena sekarang ini pusaran korupsi itu bisa terjadi di Kementerian Sosial, dan juga bisa terjadi sangat mungkin di Kementerian Kesehatan, pengadaan alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Ini juga harus hati-hati Budi Sadikin, jangan sampai kemudian reputasi yang sudah dibangun selama ini sebagai profesional justru terjerembab atau terjebak ketika jadi menteri karena pendapatan yang jauh berkurang dibandingkan pendapatan sebagai profesional atau sebagai wakil menteri yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Hal yang sama juga untuk Menteri Perdagangan ya, yang berasal dari dunia bisnis perdagangan, jangan sampai kemudian justru hadir di sana untuk menguntungkan dirinya atau kelompok-kelompok bisnisnya misalnya. Termasuk juga kepada Sandiaga Salahuddin Uno, walaupun size yang dikontrol dari pariwisata juga mungkin tidak terlalu besar-besar amat dan ekonomi kreatif, tapi bukan tidak mungkin peluang KTBLC, privilege dan lain sebagainya itu bisa dia tersandung. Kita berharap mereka bukan orang-orang yang mudah tergoda. Termasuk juga Menteri Agama yang baru, karena Menteri Agama sebelumnya yang juga berasal dari NU juga paling tidak pernah disorot karena keterlibatan ketua umum partainya ya, dalam kasus istilahnya trading in influence, yaitu bagaimana mengambil upeti-upeti dari pengaruh kekuasaan. Untungnya kasus ini tidak diinvestigasi lebih jauh. Jadi kita sebagai rakyat perlu menekankan kepada mereka untuk bekerja untuk rakyat, bekerja untuk kita semua, bukan bekerja untuk tim relawannya, bekerja untuk kelompoknya atau bekerja untuk organisasinya. Dan tidak boleh juga menjadikan organisasi membackup apapun yang mereka lakukan kalau itu misalnya salah. Karena mereka sudah bekerja untuk republik, bukan bekerja lagi untuk kelompok tertentu. Nah, kembali kepada Gibran Rakabuming tadi, ya sebenarnya sederhana di republik ini. Kalau kita tidak bersalah, maka kita tidak perlu risau dengan persoalan dengan proses hukum yang ada. Walaupun tergantung juga kalau memang penegak hukumnya itu betul-betul independen dan profesional, maka dia akan betul-betul melihat kesalahan yang signifikan. Korupsi kesalahannya signifikan. Karena itu saya tetap percaya pada KPK bisa memproses semuanya ini secara baik kalau sudah diproses. Tapi kalau yang masalah itu yang belum diproses atau tidak diproses. Tapi begitu dia diproses, sudah menjadi tersangka, saya yakin bahwa KPK akan all out karena reputasinya di sana. Yang jadi masalah adalah yang tidak diproses karena memang ada tembok-tembok kekuasaan. Sekali lagi, kita hargai azas praduga tak bersalah, kita dorong KPK untuk menuntaskan masalah ini, dan juga kita berharap Presiden Jokowi benar-benar menjaga komitmennya untuk memberantas korupsi yang sebenarnya sampai 6 tahun pemerintahannya belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan bahwa korupsi akan enyah di Republik ini dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.